Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas sejarah yang berjudul Indonesia di bawah tirani Jepang. Penduduk Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia II, Jepang datang ke Indonesia setelah berhasil mengalahkan Belanda. Awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh sebagian rakyat Indonesia karena dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Barat. Jepang mengaku sebagai saudara tua yang akan membantu bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Namun, dalam praktiknya, pemerintahan Jepang justru bersifat otoriter, keras, dan menindas, sehingga masa ini dikenal sebagai masa tirani Jepang. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan fisik, mental, dan ekonomi yang sangat berat. Pendudukan Jepang tidak terlepas dari kepentingan perang. Perang karena membutuhkan minyak bumi, bahan makanan, dan tenaga kerja murah. Indonesia menjadi target utama karena kaya akan sumber daya alam. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942, secara resmi Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Tujuan utama Jepang adalah untuk mendukung Perang Asia Timur Raya, menguasai sumber daya alam Indonesia, memanfaatkan tenaga kerja rakyat Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai basis militer. Jepang tidak berniat memajukan Indonesia, melainkan menjadikannya alat untuk memenangkan perang. Jepang menerapkan pemerintahan militer. Seluruh kekuasaan berada di tangan tentara Jepang. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Jawa Madura, Tentara ke-16, Sumatera, Tentara ke-25, dan Indonesia Timur, Angkatan Laut Jepang. Ciri-ciri pemerintahan Jepang yaitu tidak ada demokrasi, tidak ada kebebasan berpendapat, dan hukuman keras bagi yang melawan. Untuk mengontrol rakyat, Jepang membentuk berbagai organisasi, yaitu Putera, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, Seinendan, Barisan Pemuda, Keibodan, Pembantu Polisi, dan PETA, Pembela Tanah Air. Organisasi ini sebenarnya bertujuan untuk kepentingan Jepang, meskipun kelak dimanfaatkan oleh Indonesia untuk perjuangan. Kebijakan Jepang sangat menekan rakyat, seperti pelanggaran partai politik, sensor ketat media, propaganda besar-besaran, dan kewajiban seikirei atau hormat ke arah matahari sebagai simbol kaisar Jepang. Rakyat dipaksa patuh tanpa boleh membantah. Romusha atau kerja paksa adalah salah satu bentuk penindasan paling kejam. Ciri-cirinya kerja paksa tanpa upah, kondisi kerja tidak manusiawi, makanan dan kesehatan minim, dan banyak yang meninggal dan tidak kembali. Romusha dikirim ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri seperti Thailand dan Burma. Nah, selama pendudukan Jepang, hasil pertanian disita. Rakyat dipaksa menanam tanaman tertentu. Terjadi kelangkaan bahan pangan, inflasi dan kemiskinan meningkat, serta rakyat hidup dalam kondisi serba kekurangan. Dampak sosial yang dirasakan masyarakat yaitu banyak keluarga kehilangan anggota karena Romusha, meningkatnya angka kemiskinan, rakyat hidup dalam ketakutan. Dalam bidang budaya Barat dilarang, budaya Jepang dipaksakan, serta lagu dan simbol Jepang diwajibkan. Jepang menutup banyak sekolah peninggalan Belanda. Pendidikannya diarahkan untuk menanamkan disiplin,
menumbuhkan loyalitas kepada Jepang, dan menyebarkan propaganda perang. Namun, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar secara tidak langsung memperkuat rasa persatuan bangsa. Walaupun diawasi ketat, perlawanan tetap terjadi, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, seperti pemberontakan peta di Blitar 1945, perlawanan rakyat di Aceh, dan gerakan bawah tanah oleh tokoh nasional. Perlawanan ini menunjukkan semangat nasionalisme yang tidak pernah padam. Dampak negatifnya, penderitaan rakyat, banyak korban jiwa, dan kerusakan ekonomi nasional. Dan dampak positifnya, meningkatnya kesadaran nasional, pengalaman militer bagi pemuda, dan munculnya kader pemimpin bangsa. Pada Agustus 1945, Jepang kalah setelah dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945 merupakan masa penuh penindasan dan penderitaan. Rakyat mengalami kerja paksa, kelaparan, dan kehilangan kebebasan karena pemerintahan militer yang otoriter. Namun, di balik tirani tersebut, tumbuh semangat nasionalisme, persatuan, dan pengalaman militer yang menjadi bekal penting menuju proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dari materi ini, kita bisa belajar bahwa setiap perjuangan memiliki pengorbanan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita menghargai jasa para pahlawan dengan cara belajar bersungguh-sungguh dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Guru.